Ia berusia 72 tahun saat kejadian itu. Seorang pensiunan hidup seorang diri mencoba mempertahankan sisa-sisa kesenangan terakhir yang bisa ditawarkan oleh kehidupan. Malam itu ia melakukan apa yang telah ia lakukan berkali-kali sebelumnya. Hanya sebuah momen pelepasan, sebuah kebiasaan yang ia anggap tidak berbahaya. Namun ada sesuatu yang salah. Keesokan paginya ia ditemukan tak bernyawa di tempat tidurnya. Tidak ada kekerasan, tidak ada tanda-tanda penyakit, hanya seorang pria yang tubuhnya tidak sanggup menangani apa yang pikirannya anggap normal. Saya Dr. Siti Nurhayati, seorang spesialis kesehatan pria dengan lebih dari 30 tahun pengalaman klinis merawat pria lanjut usia. Dan saya memberitahu Anda ini karena risiko kesehatan paling berbahaya bagi pria lanjut usia tidak selalu seperti yang Anda pikirkan, bukan hanya stroke atau penyakit jantung. Terkadang, ini adalah tentang apa yang terjadi di privasi kamar tidur Anda. Hal-hal yang tidak pernah dibicarakan oleh siapapun. Paradoksnya, sesuatu yang dulu memberi Anda kekuatan, kepercayaan diri, dan kelegaan, kini mungkin secara diam-diam menghancurkan sirkulasi darah, keseimbangan hormon, dan bahkan rentang hidup Anda. Tapi ada harapan jika Anda memahami cara menyesuaikan kebiasaan Anda setelah usia 60, Anda dapat merebut kembali kekuatan Anda tanpa risiko. Sebentar lagi saya akan menunjukkan 5 kesalahan masturbasi yang secara diam-diam melemahkan pria lanjut usia dan 1 pola mematikan yang bisa jadi mencuri tahun-tahun dari hidup Anda tanpa Anda sadari. Sebelum kita membahas 5 kesalahan kritis tersebut, ada sesuatu yang perlu Anda pahami terlebih dahulu. Ini bukan sekadar kesalahan kecil atau kebiasaan yang tidak berbahaya. Semua ini memiliki konsekuensi. Dan bagi pria di atas 60 tahun, konsekuensi itu bisa jauh lebih serius dari yang Anda bayangkan. Kenyataannya adalah tubuh Anda telah berubah. Cara Anda bermasturbasi mungkin tidak lagi sesuai dengan apa yang dapat ditangani dengan aman oleh jantung, saraf, dan hormon Anda yang menua. Apa yang dulu terasa melegakan, kini bisa perlahan berubah menjadi ketegangan, peradangan, dan kerusakan jangka panjang. Jadi, sebelum kita masuk ke kesalahan-kesalahan spesifik, izinkan saya menunjukkan apa yang sebenarnya dipertaruhkan. Karena kecuali Anda tahu harganya, Anda tidak akan melihat bahayanya. Anda mungkin masih berpikir itu tidak berbahaya, sebuah tindakan pribadi, cara untuk bersantai, untuk tetap terhubung dengan tubuh Anda. Tetapi setelah usia 60, kebiasaan sederhana menjadi berisiko. Pembuluh darah Anda lebih kaku, prostat Anda lebih reaktif, jantung Anda tidak lagi pemaaf. Namun, kebanyakan pria terus melakukan apa yang mereka lakukan di usia 30-an tanpa menyadari bahwa setiap sesi yang tidak tepat waktu, setiap klimaks yang dipaksakan, setiap pengulangan yang ceroboh, secara diam-diam menguras kehidupan dari mereka. Awalnya gejalanya samar. Kelelahan, ereksi yang memudar, rasa nyeri yang menetap di tubuh bagian bawah. Kemudian kerusakannya bertambah, kongesti panggul, peradangan saraf, tekanan darah yang meningkat, pembengkakan prostat kronis. Anda mulai terbangun di malam hari untuk buang air kecil, gairah Anda memudar, tidur Anda menjadi kurang nyenyak, kepercayaan diri Anda menurun. Dan tidak ada yang pernah memberitahu Anda bahwa semua itu bisa jadi terkait dengan ini. Saya telah menyaksikan pria berusia 70-an duduk di hadapan saya, malu dan kalah, karena mereka tidak tahu. Karena tidak ada yang memperingatkan mereka bahwa kebiasaan yang mereka percayai perlahan-lahan membungkam kejantanan mereka dari dalam. Dan ini bukan hanya kerusakan fisik, ini memengaruhi harga diri Anda, suasana hati Anda, kemampuan Anda untuk merasa hidup. Kesalahan-kesalahan ini tidak akan menghentikan jantung Anda besok, tetapi akan membuat Anda merasa seolah-olah Anda telah kehilangan sesuatu yang vital. Dan semuanya dimulai dengan kesalahan pertama. Satu kesalahan yang dilakukan kebanyakan pria setiap pagi tanpa berpikir 2 kali. Kesalahan pertama, masturbasi tepat setelah bangun tidur atau saat tekanan darah tinggi. Saya telah melihat kesalahan ini berkali-kali dalam praktik saya. Ini terjadi diam-diam, tampak tidak berbahaya. Namun ini adalah salah satu kebiasaan paling berbahaya yang bisa dimiliki seorang pria di atas 60 tahun. Masturbasi di pagi hari mungkin terasa memberi energi saat Anda lebih muda, tetapi pada usia ini tubuh Anda tidak bangun dengan kekuatan yang sama.
Tekanan darah Anda secara alami lebih tinggi di jam-jam awal dan sistem kardiovaskular Anda lebih rentan daripada sebelumnya. Ketika Anda merangsang diri sendiri selama jendela waktu yang rapuh, ini sebelum jantung Anda sepenuhnya stabil, sebelum sirkulasi Anda seimbang, Anda memberikan tekanan besar pada sistem yang tidak lagi pulih secepat dulu. Saya punya seorang pasien 68 tahun yang setiap hari memulai paginya dengan apa yang ia sebut pelepasan rutin. Dia pikir itu membuatnya tetap tajam dan tenang. Tetapi seiring waktu ia mulai mengalami pusing, sesak di dada dan kelelahan yang berlangsung sepanjang hari. Awalnya ia pikir itu hanya karena penuaan, tetapi kenyataannya memukulnya dengan keras ketika kami menelusuri gejalanya kembali ke kebiasaan paginya. Tubuhnya prosto tidak bisa lagi menangani lonjakan itu. Ini bukan tentang tindakannya, ini tentang waktunya. Dan saya mengerti, bagi banyak pria lanjut usia, pagi hari adalah waktu di mana privasi dan gairah secara alami selaras. Tapi itu tidak berarti aman. Tidak ketika jantung, tekanan darah, dan sistem saraf Anda semua mencoba untuk stabil setelah tidur. Risikonya bukan pada pelepasan. Risikonya ada pada memaksa tubuh Anda masuk ke dalam gairah ketika belum siap menanggung beban. Ada cara yang lebih baik, waktu yang lebih aman, tetapi kita akan membahasnya nanti. Pertama, mari kita bicarakan kesalahan lain yang mungkin akan lebih mengejutkan Anda. Satu kesalahan yang tidak terjadi di pagi hari, tetapi jauh di dalam tindakan itu sendiri, dan secara diam-diam menyebabkan kerusakan jangka panjang tanpa Anda sadari. Jika Anda sudah sampai sejauh ini dan kebenaran ini terasa relevan, ketik angka 1 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda masih di sini dan siap untuk mengendalikan kesehatan Anda. Sekarang mari kita lanjutkan dengan wawasan penting berikutnya. Kesalahan kedua, mencoba menahan atau edging terlalu lama. Yang satu ini lebih umum daripada yang diakui kebanyakan pria. Mereka tidak membicarakannya, tetapi mereka melakukannya. Mereka mencoba memperpanjang pengalaman, menahan diri berada di ambang klimaks, berpikir bahwa lebih banyak waktu berarti lebih banyak kenikmatan, lebih banyak kontrol, bahkan mungkin lebih banyak kemudahan. Saya mengerti dorongan itu, sungguh. Ketika segala sesuatu dalam hidup terasa semakin cepat atau hilang, memperlambat momen keintiman terasa seperti mengambil kembali sesuatu. Tetapi setelah usia 60, tubuh Anda tidak lagi bermain dengan aturan yang sama. Apa yang Anda pikir adalah kontrol sebenarnya mungkin menciptakan kekacauan di tubuh bagian bawah Anda, menekan saraf panggul Anda, menyebabkan kongesti pada prostat Anda, dan membangun ketegangan di tempat yang seharusnya ada pelepasan. Saya ingat seorang pria 71 tahun yang datang kepada saya dengan nyeri panggul yang berkelanjutan dan sensasi tekanan aneh setelah setiap sesi. Dia telah berlatih edging selama bertahun-tahun, berpikir dia menjaga dirinya tetap disiplin. Tetapi di dalam, jaringannya meradang, prostatnya bengkak, sarafnya bekerja dalam kebingungan. Apa yang dia pikir kekuatan sebenarnya adalah perlawanan. Tubuhnya memohon istirahat, bukan lebih banyak ketegangan. Ketika Anda melakukan edging terlalu lama, Anda mengganggu ritme alami tubuh Anda. Anda menjaga sistem saraf dalam kewaspadaan tinggi. Anda mendorong darah ke area yang tidak dapat mengalirkannya dengan baik. Dan seiring waktu ini menyebabkan kelelahan, ketidakstabilan ereksi, dan bahkan sindrom nyeri panggul kronis. Tubuh Anda mulai memperlakukan kenikmatan seperti ancaman, bukan hadiah. Ia lupa cara untuk rileks. Ia lupa cara untuk melepaskan. Tidak ada yang salah dengan ingin menikmati momen, tetapi ada garis tipis antara menikmati dan memberi tekanan berlebih, dan kebanyakan pria melewatinya tanpa menyadari konsekuensinya. Sekarang, jika kesalahan ini mengejutkan Anda, tunggu sampai Anda mendengar yang berikutnya. Karena ini bukan tentang apa yang Anda lakukan, tetapi kapan Anda melakukannya, dan waktu itu bisa membuat kesehatan Anda mundur berbulan-bulan tanpa Anda sadari. Kesalahan ketiga, masturbasi saat lelah, sakit, atau setelah makan berat. Ini mungkin tampak tidak berbahaya. Anda sedang berbaring, merasa sedikit tidak enak badan mungkin setelah hari yang panjang atau makan malam yang berat, dan Anda berpikir sedikit pelepasan mungkin membantu Anda tidur atau meredakan stres.
Tetapi pada tahap kehidupan ini, keputusan sederhana itu bisa datang dengan konsekuensi yang tidak pernah perlu dikhawatirkan oleh diri Anda yang lebih muda. Tubuh Anda bukan hanya lebih tua, ia lebih rapuh, lebih reaktif, dan kurang pemaaf ketika sudah berada di bawah tekanan. Masturbasi ketika sistem tubuh Anda terkuras baik karena kelelahan, penyakit, atau pencernaan menambahkan satu beban lagi pada tubuh yang sudah berusaha untuk pulih. Dan kenyataannya adalah itu bisa secara diam-diam melemahkan Anda seiring waktu. Saya ingat seorang pria berusia 74 tahun yang mengatakan kepada saya bahwa ia sering menggunakan masturbasi untuk membantunya tidur ketika merasa lemah atau kembung. Tetapi selama bertahun-tahun ia mulai merasa lebih terkuras setelahnya, bukan lebih baik. Jantungnya berdebar kencang. Dia akan bangun beberapa kali di malam hari. Dia pikir ada yang salah dengan usianya atau dietnya, tetapi masalah sebenarnya adalah waktu. Dia memaksa tubuhnya untuk melakukan sesuatu yang menuntut ketika tubuhnya sudah meminta istirahat. Ketika Anda lelah, sistem saraf Anda sudah dalam keadaan tidak seimbang. Ketika Anda sakit, sistem kekebalan tubuh Anda berjuang untuk melindungi Anda. Dan setelah makan besar, sirkulasi Anda terfokus pada pencernaan, bukan rangsangan. Jadi, ketika Anda masturbasi dalam kondisi ini, Anda menarik energi dari proses pemulihan dan mengalihkannya ke proses yang tubuh Anda belum siap. Mungkin tidak akan menyakiti Anda secara langsung, tetapi stres kumulatif pada jantung, hormon, dan dasar panggul Anda akan menumpuk, perlahan-lahan melemahkan vitalitas Anda dari dalam. Dan jika Anda pikir itu adalah bahaya yang tersembunyi, tunggu sampai Anda mendengar tentang kesalahan berikutnya. Karena yang satu ini bukan tentang bagaimana perasaan Anda. Ini tentang seberapa sering Anda mendorong tubuh Anda melewati batasnya tanpa menyadarinya. Jika Anda masih menonton dan wawasan ini membuka mata Anda, ketik angka 1 di kolom komentar untuk memberitahu saya Anda masih bersama saya. Karena apa yang akan datang mungkin adalah kesalahan yang paling penting dari semuanya. Kesalahan keempat, masturbasi terlalu sering setiap hari atau beberapa kali sehari. Yang satu ini sulit dibicarakan karena menyentuh sesuatu yang sangat pribadi. Bagi banyak pria lanjut usia, masturbasi menjadi lebih dari sekadar kebiasaan. Ini menjadi mekanisme coping, cara untuk mengatasi kesepian, stres, kebosanan, atau hanya untuk merasakan sesuatu yang akrab lagi. Dan di dunia di mana tubuh Anda berubah, hubungan Anda mungkin terasa jauh, dan rasa kontrol Anda mudah untuk jatuh ke dalam pola melakukannya setiap hari, atau bahkan lebih dari sekali sehari. Tetapi saya harus jujur kepada Anda. Setelah usia 60, tubuh Anda tidak pulih seperti dulu. Apa yang terasa nyaman pada saat itu bisa jadi menguras energi Anda, melemahkan hormon Anda, dan menarik Anda lebih dalam ke kelelahan daripada yang Anda sadari. Saya pernah punya pasien, 67 tahun, yang datang dalam keadaan lelah, pikiran berkabut, berjuang dengan suasana hati yang buruk, libido rendah, dan kehilangan massa otot. Dia malu untuk memberitahu saya, tetapi akhirnya mengaku bahwa ia masturbasi 2 atau 3 kali sehari. Dia bilang itu membantunya mengatasi masalah, tetapi tubuhnya menunjukkan tanda-tanda depresi, testosteron rendah, kelelahan adrenal, dan tanda-tanda awal disfungsi ereksi. Tindakan yang sama yang pernah memberinya kelegaan telah berubah menjadi siklus kelelahan. Sistemnya terus-menerus melepaskan dopamin, adrenalin, dan hormon stres tanpa kesempatan untuk pulih. Sistem sarafnya terjebak dalam mode kerja berlebihan, dan dia bahkan tidak menyadarinya. Stimulasi berlebihan tidak selalu terasa intens. Terkadang terasa normal sampai suatu hari Anda bangun dan bertanya-tanya mengapa semuanya terasa sedikit lebih sulit, sedikit lebih jauh, sedikit kurang hidup. Masturbasi terlalu sering mungkin tampak seperti kenikmatan pribadi. Tetapi seiring waktu ini seperti kebocoran lambat dalam vitalitas Anda yang sulit disadari sampai kerusakannya terjadi. Dan jika Anda berpikir frekuensi adalah satu-satunya masalah, pikirkan lagi. Kesalahan terakhir mungkin yang paling diabaikan dari semuanya, dan itu sangat berkaitan dengan bagaimana posisi tubuh Anda di saat-saat pribadi itu. Kesalahan kelima, menggunakan postur yang salah, berbaring tengkurap,
duduk membungkuk, atau memberikan tekanan terlalu banyak. Ini adalah salah satu kesalahan yang tampak sepele, sampai akhirnya tidak lagi sepele. Kebanyakan pria tidak pernah berpikir dua kali tentang posisi mereka selama saat-saat pribadi itu. Itu adalah sesuatu yang telah kita lakukan dengan cara yang sama selama bertahun-tahun, kadang-kadang puluhan tahun. Tetapi setelah usia 60, cara Anda memposisikan tubuh Anda saat masturbasi menjadi lebih penting dari sebelumnya. Postur yang salah secara diam-diam dapat menekan saraf, membatasi aliran darah, dan menciptakan ketegangan di area yang sudah lebih rentan seiring bertambahnya usia. Saya telah melihat pria menderita mati rasa, kesemutan, kehilangan kepekaan, bahkan nyeri panggul hanya karena mereka berbaring telungkup, duduk terlalu lama, atau menggunakan tekanan terlalu banyak tanpa menyadari konsekuensinya. Saya ingat seorang pria berusia awal 70-an yang datang kepada saya mengeluhkan sakit tumpul di punggung bawahnya dan sensasi kesemutan aneh di kakinya. Dia sudah pergi ke chiropraktor, minum obat pereda nyeri, mencoba peregangan, tidak ada yang berhasil. Akhirnya dalam percakapan yang tenang, ia mengaku sering masturbasi dengan posisi tengkurap, menekan keras ke kasur untuk mendapatkan rangsangan. Dulu tidak pernah menjadi masalah, tetapi sekarang tubuhnya tidak dapat menahan tekanan itu. Dasar panggulnya tegang, sirkulasinya terbatas, dan sarafnya memprotes setelah bertahun-tahun diabaikan. Solusinya bukanlah pil, itu adalah kesadaran penyesuaian yang lembut, lebih sedikit tekanan, lebih banyak perhatian. Ketika Anda duduk membungkuk atau memberikan tekanan ke bawah secara konstan, Anda tidak hanya berisiko mengalami ketidaknyamanan, Anda melatih tubuh Anda untuk merespons ketegangan alih-alih kenikmatan. Sering waktu, pola itu dapat menumbuhkan kepekaan Anda, melemahkan respons gairah Anda, dan membuat keintiman yang nyata terasa canggung atau mati rasa. Ini bukan tentang rasa malu, ini tentang menghargai diri sendiri. Tentang belajar bagaimana memperlakukan tubuh Anda dengan kesabaran dan kelembutan yang dibutuhkannya sekarang. Jadi jika Anda melihat diri Anda dalam salah satu dari kesalahan ini, jangan khawatir. Karena sekarang saatnya untuk berubah. Anda telah melihat apa yang tidak boleh dilakukan. Tetapi seperti apa sebenarnya kenikmatan diri yang aman, sehat, dan sesuai usia setelah 60 tahun? Izinkan saya menunjukkan apa yang seharusnya Anda lakukan. Setelah mendengar semua peringatan ini, Anda mungkin merasa kewalahan, mungkin bahkan sedikit malu. Tolong jangan. Ini bukan tentang rasa bersalah. Ini tentang kesadaran. Anda tidak rusak. Anda menua. Dan itu berarti tubuh Anda layak mendapatkan perhatian yang berbeda. Satu yang berakar pada kepedulian daripada kebiasaan. Kabar baiknya adalah Anda masih bisa menikmati diri sendiri. Kesenangan tidak harus hilang seiring bertambahnya usia. Ia hanya perlu berevolusi. Anda hanya perlu mendekatinya dengan lebih banyak rasa hormat, lebih banyak kesabaran, dan lebih banyak pemahaman tentang apa yang dibutuhkan tubuh Anda sekarang. Mulailah dengan memperlambat. Pilih waktu ketika tubuh Anda sedang istirahat, bukan tepat setelah bangun tidur, bukan saat Anda lelah atau kenyang, tetapi saat Anda tenang, santai, dan emosionalnya stabil. Beri diri Anda izin untuk bernapas dalam-dalam. Jangan terburu-buru, jangan memaksa, dan jangan menggenggam terlalu erat. Fokus pada sensasi daripada performa. Biarkan kenikmatan muncul secara alami, dan lepaskan saat tubuh Anda siap, bukan saat pikiran Anda menuntutnya. Beberapa kali seminggu sudah lebih dari cukup bagi kebanyakan pria di atas 60 tahun. Jika Anda sedang dalam masa pemulihan, lelah, atau penyembuhan, sekali seminggu atau bahkan kurang mungkin adalah apa yang dibutuhkan tubuh Anda. Perhatikan postur. Hindari berbaring tengkurap atau duduk membungkuk. Sebaliknya, temukan posisi yang menopang tulang belakang Anda dan menjaga tekanan dari saraf panggul Anda. Dan terakhir, jika Anda telah mengandalkan pornografi selama puluhan tahun, sekarang mungkin saatnya untuk melepaskannya. Itu membuat Anda tidak peka mengubah jalur otak Anda dan menggantikan koneksi nyata dengan kebisingan buatan. Pikiran dan tubuh Anda pantas mendapatkan yang lebih baik. Ini bukan tentang melepaskan sesuatu. Ini tentang belajar bagaimana mempertahankannya tanpa menyakiti diri sendiri dalam prosesnya.
Dan pria yang memahami itu, mereka tidak hanya menjaga kesehatan mereka melindungi martabat, kepercayaan diri, dan kejantanan mereka. Tetapi jika Anda masih bertanya-tanya apa yang terjadi jika Anda mengabaikan semua nasihat ini, tetaplah bersama saya karena di bagian penutup, saya akan menunjukkan dengan tepat apa yang dipertaruhkan. Peringatan terakhir, pilihan ada di tangan Anda. Sekarang Anda telah melihat kebenaran yang tidak pernah didengar kebanyakan pria sampai semuanya terlambat. Kebiasaan kecil yang tampaknya tidak berbahaya yang telah Anda bawa selama puluhan tahun dapat perlahan-lahan menggerogoti kekuatan, kepercayaan diri, dan kemampuan Anda untuk merasa hidup di dalam tubuh Anda sendiri. Dan itu bukan karena Anda telah melakukan sesuatu yang salah. Itu karena tidak ada yang pernah memberitahu Anda bagaimana segala sesuatunya berubah setelah usia 60. Bagaimana jantung, saraf, hormon, dan energi Anda semua menjadi lebih rapuh, lebih reaktif, lebih pantas mendapatkan perawatan. Anda telah belajar bahwa waktu itu penting, bahwa masturbasi tepat setelah bangun tidur saat tekanan darah Anda tinggi dapat membahayakan jantung Anda. Bahwa mencoba menahan terlalu lama mungkin terasa kuat, tetapi menciptakan tekanan yang tidak lagi bisa ditangani oleh prostat Anda. Bahwa melakukannya saat Anda lelah atau kembung mengambil energi yang sangat dibutuhkan tubuh Anda untuk sembuh. Bahwa melakukannya terlalu sering secara diam-diam menguras vitalitas Anda. Dan bahwa postur cara Anda memperlakukan tubuh Anda di saat-saat pribadi itu dapat meninggalkan ketegangan atau mati rasa yang bertahan lama jika diabaikan. Tetapi yang terpenting, Anda telah melihat bahwa tidak harus seperti ini. Anda tidak harus melepaskan kenikmatan. Anda hanya harus memilih untuk mendekatinya secara berbeda dengan niat, dengan rasa hormat dan dengan kebijaksanaan yang telah Anda peroleh melalui usia. Itu bukan kelemahan, itu adalah kekuatan. Saya telah bekerja dengan ratusan pria yang mengubah kesehatan mereka hanya dengan menjadi lebih sadar akan apa yang dulu terasa otomatis. Anda bisa menjadi salah satu dari mereka. Anda masih bisa merasa baik, masih merasa seperti pria dan masih hidup dengan kejernihan dan kontrol jika Anda bersedia melepaskan kebiasaan yang tidak lagi melayani Anda. Langkah selanjutnya ada di tangan Anda, tapi ingat ini, kesalahan paling berbahaya bukanlah salah satu dari kelima yang telah saya bagikan. Kesalahan itu adalah mengabaikannya dan berpura-pura itu tidak berlaku untuk Anda. Jangan biarkan itu menjadi satu-satunya yang Anda sesali. Jika pesan ini menyentuh Anda, jangan hanya menggulir layar. Luangkan waktu sejenak untuk berkomentar, saya akan berubah di bawah. Bagikan video ini dengan pria lain yang perlu mendengarnya. Dan jika Anda belum melakukannya, tekan tombol subscribe agar Anda tidak pernah melewatkan kebenaran lain yang dapat melindungi kesehatan, kepercayaan diri, dan kejantanan Anda. Diri Anda di masa depan akan berterima kasih mulai dari sekarang.